Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Jebretiyah rahimakumullah. Apa kabarnya? Ini puasa perdana kita. Gimana puasa kalian? Hari ini gue senang banget. Gue ada di markas besar Jebret Tim. Insya Allah gue akan mengakomodir pertanyaan-pertanyaan kalian yang vibes-nya, karena kita masuk di bulan suci Ramadan. Kita bukan cuma pengen olahraga, tapi olah jiwa. Waduh. Jamaah Jebretiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi gue agak grogi nih, Bro. Beneran. Makanya gue harus ditemani sama seseorang, maskotnya Jebret Tim, dicari di mana-mana, sama penontonnya Jebret Tim. Dia yang akan temenin gue dan dia yang akan wakili pertanyaan kalian, dan kalian boleh ajukan pertanyaan nanti lewat dia. Siapa dia? Kita panggil Abrar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Brar. Gimana kabar lu? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Biar Waduh. kata Ustaz lebih terkenal Waduh. sebagai penceramah, tapi Jebret Tim lebih kenal saya Ustaz. Waduh, sombong lu, Brar. Jadi Batal saya puasa lu, Brar. membantu Ustaz untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan dari Jebret Tim. Siap. Banyak pertanyaan dari teman-teman, Brar? Banyak Ustaz, ada 2.500. Waduh. Siap jawab 2.500 pertanyaan Ustaz. 2.500. Kalau argonya cocok, gua jawab. Wah, kita aja nggak sanggup. Brar, lu puasa nggak? Puasa Ustaz, alhamdulillah. Beneran? Beneran? Tapi lu nggak cuma puasa kan? Sholat juga kan? Alhamdulillah, insya Allah Ustaz. Baca Quran kan? Belum, itu kalau itu belum. Waduh, jadi lu udah sampai juz berapa nih, Brar? Belum sempet belajar Ya pertanyaan Jebret Tim. Allah. Baru sampai situ, belum sampai baca Quran. Istighfar lo, Brar. Istighfar lo, Brar. Ini gua udah sampai juz 29 gua. Nah, udah jauh banget Ustaz. Iya dong, Ustadz. Waduh. Gua mulainya dari juz 30. Waduh. Waduh, siap. Gimana, Brar? Gua udah gak sabar nih nunggu pertanyaan teman-teman dari Jamaah Jebretiyah. Jamaah Jebretiyah. Jamaah Jebretiyah. Serius ya Jebret Tim ini ya. Masya Hari ini ya. Allah. Oke, siap. Karena kalau 2.500 pertanyaan kita nggak sanggup bayarnya, jadi hari ini kita dua dulu aja Ustaz ya. Gak apa-apa, sama teman mah gua lempengin aja dah. Ya, siap. Pertanyaan pertama Ustaz langsung ya. Siap. Pertanyaan pertama dari Irham. Ustaz, apa hukumnya fun football? Fun football itu Ustaz, komunitas orang ngumpul nggak bisa main bola nih, tapi pengen main bola, makanya dia bayar. Itu fun football Ustaz. Nah, di waktu sholat taraweh, hukumnya apa Ustaz? Gua kalau tahu pertanyaannya nakal-nakal begini, gua nggak terima nih project. Kenapa tuh Ustaz? Baru tayangan perdana gua udah dapet pertanyaan nakal-nakal kayak gini. Gimana hukumnya anak-anak Jebret Tim fun football tapi di waktu taraweh? Oke. Brar, Islam itu memudahkan. Ada ibadah-ibadah yang memang waktunya diatur. Waktunya diatur, tertentu, namanya muaqqatan. Tapi ada ibadah yang sifatnya fleksibel, nggak rigid, nggak kaku, waktunya tuh luas banget. Fleksibel, muwassa', apalagi hukumnya sunnah. Sunnah tuh artinya sesuatu yang nggak wajib-wajib banget meskipun pahalanya gede. Termasuk sholat tarawih. Dan sholat tarawih ini waktunya luas banget. Jadi nggak ada alasan sih sebenarnya kalau lu main fun football di waktu tarawih. Waktu tarawih itu luas banget, bro. Dari jam berapa Ustaz? Dari ba'da sholat isya, setelah sholat isya, sampai sebelum masuk waktu subuh, lu masih bisa tarawih. Qiyam Ramadan namanya. Lu masih bisa. Jadi nggak ada alasan. Cuma lo punya asumsi nggak setelah lo fun football lo bangun untuk taraweh. Karena kalau lo nggak taraweh, sayang, sia-sia puasa lo. Puasanya zong, lo cuman puasa tapi nggak sholat. Orang yang puasa tapi nggak sholat mirip kayak orang yang pakai baju tapi nggak pakai celana. Tuh. Nah, kalau pakai kolor tapi bolong Ustaz. Aduh. Bolong gimana? Aduh, ampun, jangan dijahit dong kolornya. Nah, cara menjahit kolor itu adalah dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Kata Nabi, amal sunnah, Ustadz, tapi kan ini cuma tarawih. Tarawih itu kan hukumnya cuma sunnah. Kan kalau gua nggak kerjain nggak apa-apa. Gini bro, kenapa harus ada sholat sunnah kayak tarawih?
Sholat sunnah atau amal-amal sunnah itu fungsinya kata Nabi menambal yang bocor-bocor, yang bolong-bolong. Kayak orang yang kolornya tadi apa bro? Bolong. Bolong. Harus ditambal. Kita sholat zuhur, kita sholat maghrib, betul ya? Tapi kan kita nggak tahu, kita nggak bisa kasih garansi sholat kita diterima 100% sama Allah. Nah, pasti ada cacatnya, ada kekurangannya. Nah, untuk nambalin itu kita perlu yang sunnah-sunnah. Salah satunya taraweh. Taraweh itu hukumnya sunnah, tidak wajib tapi bagus banget kalau dikerjakan. Jadi buat jebretin nggak ada alasan buat nggak taraweh Ustaz ya. Gak ada bro. Biasanya sholat isanya aja kagak itu tadi. Ya Allah. Inilah ciri-ciri orang yang hanya sibuk dengan lapangan hijau tapi tidak sibuk dengan hati yang hijau. Aduh, masuk. Bisa dipotong kita masuk TikTok. Ramadan ini adalah momen di mana kamu bukan hanya memprioritaskan lapangan hijau tapi menghijaukan hati. Jebretiah yang dimuliakan Allah. Insaflah. Emang perlu banyak diingetin Tat. Gitu, Di Brar. lapangan hijau biasanya banyak kambing juga Tat kalau di kampung-kampung. Oh gitu ya? Oh bener. Nya sembarangan lagi. Aduh. Kacau. Langsung lanjut kita Tat. Lanjut, Pertanyaan kedua. Udah jelas banget nih. Langsung pertanyaan kedua ya. Dari Wisnu Tat. Wisnu. Pertanyaannya, Tat. Si Wisnu fans MU Tat. MU. MU kan julukannya setan merah. Betul. Setan merah. Bulan puasa, setan kan pada dirantai Tat. Nah kalau setan pada dirantai, saya dukung siapa tuh? Iya juga ya. Ini lebih nakal dari yang pertama nih pertanyaannya nih. Iya. Allah. Benar, sebagaimana Nabi bersabda. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, bacain Brar. Belum sampai situ, tadi tugas Ustadz. Kalau saya bisa jawab, saya yang duduk situ. Kalau saya bisa jawab, saya yang duduk situ. Lo kalau nggak bisa gue ganti nih Brar. Ustadz, tugas Ustadz itu. Nabi bilang, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Kalau Ramadan datang, pintu surga dibuka, neraka ditutup dan setan-setan dikerangkeng. Hadis ini kata banyak para ulama, hadis ini maknanya tidak skriptual, tapi metafor, majazi. Apa yang dimaksud setan dikerangkeng, lo akan kelabakan kalau menafsirkan hadis ini secara tekstual. Katanya setan dikerangkeng, tapi gue sholat tarawih sendal gue hilang. Setan yang mana nih? Banyak setan yang ganti. Katanya setan dikerangkeng, tapi kriminal di TV-TV news, di koran-koran, di media online masih ada aja. Ini berarti Nabi hoax dong. Wah repot kan? Bukan nabinya yang hoax, tapi kitanya yang nggak benar memahami ini. Padahal maksud Nabi setan-setan itu dikerangkeng maknanya bukan bukan defensif, tapi ofensif. Waduh, kayak taktik bola nih Brar. Waduh. Gue harus jelasin lagi gak nih Brar? Boleh Tat. Gini Brar, maksud gue Brar, catet Brar. Hadis ini mengatakan setan dikerangkeng itu maknanya bukan defensif. Ya udah deh, gue diam aja deh. Setan kan dikerangkeng, pasti gue nggak bakal buat maksiat. Diam lo terhadap setan adalah maksiat. Gak mungkin setan terkerangkeng dengan lo defensif. Bukan itu yang dimaksud hadis ini. Maksud hadis ini adalah ofensif. Lo yang harus mengkerangkeng setan di bulan ini. Di bulan ini lo dilatih mengkerangkeng setan. Kalau lo berhasil mengkerangkeng setan di 30 hari ini, diharapkan lo berdaulat. Lo merdeka mengkerangkeng setan di 11 bulan di luar Ramadan. Caranya gimana? Latihannya nahan lapar. Jadi nahan lapar itu menutup portal setan. Ingat ya, nahan lapar. Bukan kelaparan. Beda lapar dan kelaparan. Gara-gara kelaparan banyak kriminal. Betul gak Brar? Betul. Iya kan? Nah puasa itu melatih kita bukan kelaparan. Tapi lapar. Terlalu kenyang, begah. Itu bahaya juga tuh. Buka puasa semua masuk. Lontong, sayur, esnya macem-macem. Masuk semua. Kebegahan bahaya. Akhirnya gak sholat tarawih. Tapi kelaparan juga bahaya. Maka yang tengah-tengah itu adalah lapar. Lapar itu puasa. Lapar itu menutup portal setan masuk ke aliran darah. Sehingga orang yang lapar dia gak punya ambisi untuk buat maksiat. Itulah makna setan dikerangkeng.
maknanya ofensif. Lo yang harus kerangkeng, momennya di bulan Ramadan. Jadi itu makna hadis itu, bro. Jadi kalau lo paham, ya katanya setan di kerangkeng, gimana dong nasib setan merah? Gak usah mikirin setan merah, pikirin setan yang ada di diri kita. Hawa nafsu kita, syahwat kita, dan seterusnya, pikiran kotor kita, dan lain-lain. Dan salah satu bentuk tanda-tanda orang mengkerangkeng setan yang ada dalam dirinya, tahu nggak, Brar? Apa tuh? Tahu nggak? Nggak tahu deh. Nggak judian bola kalau lagi bulan Ramadan. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau menang boleh gak tuh? Kalau menang begitu. Ya Allah, haram. Haram. Ini momen kita berlatih. Puasa itu kata kuncinya satu, Brar. Apa tuh? Al-imsak. Al-imsak itu artinya menahan. Al-imsak anisy, menahan. Menahan itu berarti sesuatu yang sebenarnya lo bisa lakuin, tapi lo dituntut menahan. Itu namanya imsak. Enak juga nih judi bola nih. Tapi gue harus tahan. Ketika lo tahan, di situ puasa lo dinilai, di situ pahala saving spiritual lo masuk, tabungan pahala lo masuk, ditransfer sama Allah. Masya Allah. Jadi ini ya Tat ya, yang lebih setan yang nyolong sendal tadi ya. Nah, Bukan setan merah berarti ya. iya, Bra. Udah bocah ngambil sendal ya. Biasanya yang semangat menjelaskan pengalaman melakukan, Bra. Ya dulu sekolah begitu. Iya. Berangkat bawa sendal, pulang bawa sendal. Ya ampun, Brar. Kita lanjut lagi Tat. Lanjut dong, Brar. Oke siap. Pertanyaan ketiga Tat. Ketiga, Dari yoga. yoga. Kali ini Anak mana nih, Brar? anak Ciledug. Oh, Ciledug. Jaga kelelep, jaga banjir kan di Ciledug. Oh iya. Waduh, mudah-mudahan cepat diperbaiki jalannya. Pertanyaannya Tat. Ini soal wasit ya, Tat. Soal Wasit. wasit. Iya. Jadi kan kalau kita main bola sering kali tuh ada ketidakpuasan dalam pengambil keputusan wasit. Kalau kita Lo hikmah juga lo kata-kata lo ya. Iya, Ketidakpuasan. iya. Harusnya itu diksi gua itu. Eh, Ketidakpuasan. Oke, terus. harusnya pakai bahasa apa nih? Terus? Ketidakpuasan dalam pengambilan keputusan wasit. Waduh, berat ini. Terus? Apa hukumnya Ustaz di bulan puasa nih? Kita marah-marah gara-gara keputusan wasit yang kurang adil. Marah itu bentuk emosi. Manusia itu nggak bisa dibunuh emosinya, nggak bisa. Justru kita jadi manusia karena ada emosi. Dan emosi itu bukan cuma marah. Nangis ya emosi, bahagia ya emosi, seneng ya emosi, cinta ya emosi, marah ya emosi. Jadi menghilangkan marah sama artinya menghilangkan manusia. Jadi nggak bisa menghilangkan marah. Berarti marah boleh? Boleh. Karena marah bagian dari karakter manusia. Tapi Islam itu ngatur gimana cara mengekspresikan marah dan porsi marahnya. Itu hebatnya Nabi. Itu hebatnya Nabi. Tapi Nabi marah juga, Ustaz. Nabi marah juga, Brar. Nabi itu marah juga. Nabi marah kalau ngelihat ada anak yang gak sholat. Kalau ada anak yang udah wajib sholat, kita nih, ya, tapi dia ninggalin sholat. Nabi marah tuh. Tapi cara Nabi mengekspresikan marah tidak anarkis. Nabi berdakwah. Dakwah itu artinya ngajak. Tahu nggak? Ngajak itu gimana? Kalau lo ngelihat angkot ada kondekturnya, dia bilang, Ciledug, 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 Ciledug. Dia nggak bakal mungkin bilang, Ciledug, awas lo kalau nggak naik, gue gebukin lo. Orang nggak bakal mau naik angkot dia, betul nggak? Betul, ngancem itu Tat ya. Bahasa Arabnya dakwah. Dakwah itu persuasif, mengajak. Ciledug, 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 Ciledug. Walaupun suaranya agak keras karena dia kondektur, kalau dia nggak kenceng orang nggak denger. Tapi dia nggak pernah anarkis. Awas lu kalau nggak naik angkot gue bunuh lu. Nggak mungkin. Itu dakwah. Nabi dakwah, ngajak orang sholat. Jadi marah itu boleh, Brar. Tapi porsinya, ekspresinya, selagi kita marah ekspresinya tidak berlebihan, tahu kondisinya, tahu waktunya kapan harus marah, terus tidak diskriminatif, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tapi ini karena kita lagi puasa ya. Nabi bilang asyamu junnah.
puasa itu perisai. Lo pernah nonton Captain America nggak, benar? Pernah, Ustaz. Ada perisainya ya? Iya, Ada tamengnya. benar. Puasa itu mirip kayak tamengnya Captain America. Nah, karena puasa itu perisai, dia punya deterrent effect. Dia punya daya tangkis. Kalau ada yang mau nyerang kita, puasa nangkisin. Puasa yang jadi portalnya. Termasuk kalau ada yang mancing emosi kita, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyagul inni shaim. Kalau ada yang mancing emosi kamu supaya kamu marah, katakan dalam diri kamu self talk. Katakan dalam diri kamu, inni shaim, saya puasa. Saya sedang melakukan puasa. Dan puasa itu untuk Tuhan. Gak mungkin saya menyerahkan puasa yang cacat buat Tuhan. Karena Tuhan itu maha baik, cuma nerima yang baik-baik. Kalau saya memberikan puasa saya yang setengah-setengah, yang cacat, Tuhan gak akan terima. Ini saim, saya puasa. Lebih bagus saya tahan amarah saya daripada saya ladenin kamu supaya saya marah. Waduh, dalam banget bro. Puasa luar biasa. Masya Allah. Dalam banget itu berarti jarang-jarang dengan begini nih. Iya. Tapi di komen udah pada marah-marah, Tat. Marah, kenapa bro? Ceramah lama banget. Puasa ini. Udah lah. Aduh. Udah nih? Iya, sekiranya Cukup? dulu untuk hari ini. Udah pada lapar. Aduh. Siap. Cacingan perutnya dia. Tapi ini bukan terakhir. Bukan. Kita ketemu lagi nanti. Iya. Insya Allah. Kalau mau ada pertanyaan, Tat, boleh kasih tahu untuk Jebret Tim. Kalau ada pertanyaan di kolom komentar. Boleh. Kalau lo punya pertanyaan teman-teman, boleh tulis di kolom komentar atau gua yang nanya nanti. Gua yang nanya, siapa penghulu yang nikahin Nabi Adam sama Siti Hawa? Wah, siap tuh. Jawab di kolom komentar. Yang bisa jawab saya kasih hadiah brosur umroh. Jangan umroh yang balik modal gua. Terakhir, Stat, dari saya sebelum ditutup. Iya. Quotes of the day dong, Stat. Setelah rangkuman penjabaran Oke. yang panjang itu. Lu banyak banget mintanya bro ya. Iya, biar bisa dipotong di Oke. reels. Lumayan tuh. Siap. Engagement Ustadz Azhari nanti. Oke. Banyak orang yang bisa menahan lapar Oke, gue ulang nih bro, gue agak kelibet nih. Banyak orang yang bisa menahan lapar, dahaga, dan tidak berhubungan badan saat siang hari Ramadan. Tapi tidak banyak orang yang mampu menahan amarahnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mampu berpuasa, tidak hanya berpuasa fisik kita, tapi berpuasa dari emosionalitas yang berlebihan. Luar biasa, dalam banget. Terima kasih Ustadz Azhari Nasution untuk hari ini. Kita ketemu lagi dengan Jebret Tim Ustadz besok. Siap bro. Sampai jumpa Jebret Tim besok. Selamat berbuka puasa. Oke.